الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami muliakan guru kita Ustaz Giri. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan taufik hidayah sepanjang hidupnya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita malam ini adalah kajian fikih, masih dalam kitab Safinatun Najah. Terakhir kita membahas tentang syarat sahnya berjamaah, ya. Pembahasan terakhir mengenai syarat bahwasanya seorang makmum tidak boleh posisinya ada di depan imam, ya. Ini syarat yang kelima. Makmum tidak boleh posisinya ada di depan imam. Kemarin kondisinya berbeda-beda. Kalau sholatnya berdiri berarti tumitnya makmum tidak boleh melebihi tumitnya imam. Kalau sholatnya duduk, pantatnya makmum tidak boleh melebihi pantatnya imam. Kalau sholatnya tidur miring, maka lambungnya makmum tidak boleh melebihi lambungnya imam atau di depan lambung imam. Kalau sholatnya tidur berbaring, maka kepalanya makmum tidak boleh di depan kepalanya imam. Paham? Ya. Baik. Ini kita bahas kemarin secara rinci. Nah, kemarin juga diajarkan bagaimana cara ngatur shaf. Ya, kalau sholatnya berdua, maka makmum posisi di sebelah kanan imam. Kakinya beda sedikit saja. Ini kaki imam, ini kaki makmum. Nggak usah jauh-jauh. Nggak di belakang imam, nggak, tapi samping imam. Kalau setelah takbir ada orang lagi datang satu, maka satu orang ini takbirnya di samping kiri imam. Ya, setelah dia takbir, maka dua pilihan, imamnya maju atau makmumnya mundur. Nah, kalau sudah mundur makmumnya atau imamnya maju, maka keduanya ini merapatkan shafnya, gitu ya. Kalau ada makmum posisinya di sebelah kiri, padahal kanan luas, dia sholat, ada orang sholat sendirian, tiba-tiba diikutin di sebelah kiri. Ya, ini sunnah bagi makmum, megang palanya, pindah, kasih isyarat, pindahin ke kanan, sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya. Tapi kalau jamaahnya langsung makmumnya dua orang, maka nggak perlu di kanan kiri, langsung di belakang imam. Jelas ya? Begitu juga kalau ada orang setelah imam, ya, memulai sholat, udah ada makmum di belakangnya, maka posisinya itu kita masuk jamaah baru di kanan lalu di kiri, di kanan di kiri, gitu ya. Jangan di kanan semua, ya, sampai kiri gak ada orang. Jangan, jadi selang-seling sunnahnya, kanan kiri ya, gitu ya, kanan kiri ya. Jadi kanan kiri. Adik-adik dengerin, dengerin ya, biar bisa ngerti nih. Baik, sekarang bahasan kita syarat jamaah yang keenam, wasadisuha an ya'lama intiqalati imamihi. An ya'lama, hendaklah makmum mengetahui. Ini mengetahui secara yakin, au yadhun, kata Syekh Nawawi, atau menyangka dengan sangkaan yang kuat. Tahu apa? Menyangka apa? Intiqalati imamih, perpindahan imamnya. Makmum harus tahu imamnya lagi ngapain. Supaya apa? Liyatamakkana min mutaba'atihi, supaya bisa ngikutin imamnya. Nah, kalau nggak bisa tahu imam ngapain, ente jadi mau ngapain? Masa kira-kira imam lagi ngapain ya? Udah ruku belum ya? Ngira-ngira gitu, nggak bisa. Syarat sah jamaah, makmum harus tahu perpindahan gerakan imam supaya bisa diikutin. Bagaimana bisa tahu? Karu'yatihi, seperti ngelihat. Imam di sini, ente di belakang ngelihat imam tuh, ya. Ustaz, saya di belakang nggak kelihatan imamnya, ketutupan sama shaf. Berarti ente ngikutin suara imam. Kalau nggak bisa lihat, ikutin suara. Allahu Akbar, ruku nih.
Sami Allahu liman hamidah. Tidak nih, dengeran. Ya. Kalau misalnya imam nggak kelihatan, dengerin suaranya. Ya, karu'yatihi, ya, au saut au sima'i sautihi, atau mendengar suaranya. Ustaz, imam nggak kelihatan, suara nggak kedengeran. Ya, jauh saya, softnya paling belakang. Ya, sholatnya di sini imamnya, kita dapatnya di sono jalanan. Ya, speaker mati lagi, wah, mati lampu. Ya, nah ini gimana? Maka ente ikutin orang atau makmum yang ada di depan ente. Jadi penggantinya imam adalah makmum yang di depan ente, soft yang di depan kita. Karena kan dia berurut-urutan tuh. Imam ruku, Allahu Akbar. Soft pertama, Allahu Akbar. Soft kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita ngikutin yang ada di depan kita. Sambung menyambung. Ya. Jelas? Ya. Ini kalau nggak kelihatan imam atau nggak kedengeran suaranya imam. Nah, atau juga boleh taunya itu dengan sautu muballighin, suara muballigh. Ini sebenarnya dalam fikih muballigh itu balagha itu kan orang yang menyampaikan. Wa ballaghar risalah wa addal amanah, yang menyampaikan risalah, yang menyampaikan hukum-hukumnya Allah. Nah, orang yang menyampaikan suara imam dalam istilah fikih disebut muballigh. Nah, kita muballigh itu apa? Kiai ya, ustaz muballigh, penceramah muballigh. Kenapa? Karena disebut muballigh karena dia menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, menyampaikan ilmu agama, maka disebut muballigh. Cuma kalau dalam istilah fikih, muballigh itu adalah orang yang menyampaikan suaranya imam. Kayak di Masjidil Haram, ya, itu kalau misalnya imam takbirnya pendek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjangan muballigh itu. Nah, kita suara imam nggak kedengeran, ya, melihat juga nggak bisa karena jauh, tapi kedengeran suara muballigh, maka ini cukup untuk sahnya jamaah. Yang penting intinya ente bisa tahu imam itu bergerak lagi ngapain, itu aja. Mau denger dengan melihat, dengan dengar suaranya, ngelihat makmum di depan, atau suara muballigh. Jelas nih? Ya, jadi harus tahu perubahan imam sedang apa. Baik. Kemudian kalau seandainya nggak ngelihat, nggak tahu, nggak dengar, kira-kira aja sah nggak sholatnya? Nggak sah jamaahnya. Ya, imam di sini, ente di es kelapanya Tatang. Nggak kedengar apa-apa nih. Kayaknya udah ruku nih, ruku lah. Nggak boleh, kayaknya udah ruku. Ya, harus tahu atau menyangka yang kuat. Jelas ya? Nah ini. Baik, kemudian di sini ada teka-teki nih, ya. Rajulun yajuzu kaunuhu imaman la makmuman. Ada orang yang sah menjadi imam tapi tidak sah menjadi makmum. Nah, siapa dia tuh? Ya, siapa boleh? Ya, Ji. Ayo, Gil. Ada orang yang sah jadi imam tapi nggak sah jadi makmum. Siapa dia? Yaitu al-a'mal asam, orang yang buta dan tuli. Nah, double tuh, buta dan tuli. Kalau buta doang masih bisa jadi makmum, ya, karena bisa dengar suara. Kalau tuli doang masih bisa jadi makmum karena bisa lihat. Tapi ini buta plus tuli, buta plus budek. Dia jadi makmum gimana bisa tahu? Ngelihat kagak, ya, denger kagak. Ente nggak boleh jadi makmum. Yo, saya pengen jamaah, ente jadi imam aja. Kenapa jadi imam sah? Karena nggak ngaruh kalau jadi imam. Dia bergerak dengan gerakan dia sendiri, baca dengan bacaan sendiri. Bodoh amat orang ngikutin apa enggak, yang penting gue jadi imam aja gitu, ya. Dan kalau orang buta dan tuli mau sholat jamaah, maka dia tidak boleh jadi makmum, harus jadi imam. Ya. Yang repot lagi, udah buta tuli, bacanya nggak bagus, nah, udah nggak bisa jadi imam. Imam nggak bisa, makmum nggak bisa. Ya, sholat sendirian jadi. Ya. Nah ini, kemudian yang ketujuh, nah ini juga orang nggak banyak suka nggak tahu nih. An yajtami'a fi masjidin, ya. An yajtami'a fi masjidin, hendaklah berkumpul imam dan makmum dalam satu masjid. Ingat ya, beda hukum antara masjid dengan musola. Sekarang pembahasan kita masjid dulu. Ada orang sholat berjamaah. Sholat berjamaah supaya dapat pahala jamaah, kan tadi udah sebutin syarat-syaratnya tuh,
nggak boleh posisi di depan imam, ya kan, harus tahu perubahan imam syarat-syaratnya. Dan diantaranya juga kalau kita bikin soft ini, jangan sampai jarak kita antara dengan imam melebihi 3 ziro. 1 ziro di sini, 1 lengan, kurang lebih 48 cm. Kalau kita genapin 50 cm gitu, setengah meter kurang lebih. Ya nggak nyampe setengah meter sebenarnya, kurang berapa senti. Nah, jarak tumit kita sama tumit imam itu nggak boleh lebih dari 3 ziro. Berarti kurang lebih 1,5 meter. Kalau jarak kita dengan imam 1,5 meter atau lebih, atau 3 ziro atau lebih, maka sholat jamaahnya sah, tapi nggak dapat pahala jamaah. Imam di sini, itu di belakang. Makmum nggak ada lagi, ente doang berdua nih sholat di belakang. Kata imam, maju ngapa? Capek jalannya, malas jalannya. Ya, gimana? Yang penting kan gue lihat lo ngapain, kedengeran lagi segini doang. Dapat nggak pahala jamaah? Nggak dapat. Walaupun sholatnya sah. Jelas ya? Ini baik di masjid ataupun di luar masjid. Ini kalau kita bahas masalah pahala jamaah. Yang kita bahas sekarang bukan masalah pahala jamaahnya, sah apa enggak sholatnya. Kalau imam dan makmum, ya, selama dia kumpul di satu masjid, ya, walaupun masjidnya gede banget, masjid dari sini sampai Lote, gedenya, ya, imamnya di sini, makmumnya di parkiran Lote, ya, tapi kedengeran suara karena speakernya bagus, kayak di Masjidil Haram gede banget. Nanti kalau pergi haji tuh, masya Allah, kita lagi tawaf, apalagi di atas, keliling itu jauh banget. Jauh banget. Nah, imam sama makmum jauh, tapi dua-duanya di masjid, ini sah jamaahnya. Ini omongan sah ya, bukan masalah pahala jamaah. Sah nggak kalau imamnya di sini, makmumnya di Al-Ikhlas, makmumnya di Cipete Raya, makmumnya di Antasari, ya, tapi kedengeran karena ada speaker bagus, ada layar besar, bisa ngelihat imam ngapain. Boleh nggak? Selama di masjid, sah jamaahnya. Walaupun beda lantai, iya, sah jamaahnya, karena masih di masjid. Cuma pahala jamaah nggak dapat, kejauhan dul, ya, jauhan. Kecuali softnya berjejer. Ini masjid 1 hektar misalnya, gedenya Masjid Nabawi gede, Masjid Mekah gede, ya. Imam di sini cuma karena orangnya banyak, soft 1, soft 2, soft 3, soft 50, soft 70, ente soft 100. Jarak ke imam jauh banget. Sah nggak jamaahnya? Sah, nggak masalah. Ya, dapat nggak pahala jamaah? Nah, kalau kita jarak dengan imam jauh, tapi ada soft di depan kita, patokannya bukan dengan kaki imam, tapi dengan kaki orang yang ada di depan kita. Kita berada di soft barisan ke 100, sama di depan kita barisan ke 99. Imam mah jauh banget, Ustaz. Ya udah, ya. Saya sampai di jalanan sholatnya saking penuhnya masjid, ya. Sah nggak jamaahnya? Jarak ente, kalau sahnya sah, karena sama-sama di masjid. Terus jarak ente sama soft yang di depan ente berapa jauh? Ya, kurang lebih 2 ziro, Ustaz, 1 meter, sah dan dapat pahala jamaah. Jelas nih? Ya, saya ulangi ya. Ini kalau di masjid, mau di mana aja, ente mau di atas, ya, ente mau di belakang, mau di samping, pokoknya dua-duanya di masjid, jamaahnya sah. Paham? Ya, walaupun ini ntar kalau di kitab-kitab besar tuh ada taswirnya, gambarannya. Walaupun untuk sampai ke imam harus membelakangi arah kiblat, ya, harus membelakangi arah kiblat. Soalnya ntar mainin ini ya, karena saya praktekin biar jelas. Misalnya gini, ya, imam di sini, tapi gini ya, itu selama masih di masjid, sah jamaahnya selama makmum bisa sampai ke imam. Bisa kalau seandainya disuruh jalan bisa nyampe ke imam. Kalau seandainya imam, ya, imam ini di depan di mihrab, terus tidak ada akses jalan, semua di tembok, ya, atau kaca akuarium gitu, Masjid Al-Munir kaca, dikunci semua itu, kaca dah, ya, kacanya itu bukan ada pintunya, kaca yang kayak akuarium, nggak ada sisi untuk masuknya, satu-satunya jalan masuk di depan mihrab. Nah, ntar jadi masalah nih. Kalau sama-sama di masjid, kan tadi syaratnya itu sama-sama di masjid, mau di mana aja sah, iya, tapi disyaratkan makmum bisa sampai ke imam
dengan jalan biasa walaupun harus membelakangi arah kiblat selama masih di masjid. Contoh, imam di sini, ya, sholat di sini, ente sholat di sini nih, bukan dalam ruangan, di luar ruangan, tapi masih masjid semua nih, karena yang dikasih masjid itu kan bagian utama, teras termasuk bagian masjid, kayak gini teras tuh, itu bagian masjid. Kalau ini bukan masjid, musola nih, beda hukumnya, ya, ini omongan masjid, itu teras masjid di hukum masjid, ente sholat di teras, untuk sampai ke imam, ente harus ngelewatin pintu ini dulu nih. Ada praktekin ya, mainin lah, biar kelihatan lah. Ya, ini anak imam di sini. Ya, ini imam ya. Makmum sholat di teras, ya, makmum sholat di teras. Pintu di situ, ini pintu. Bagaimana cara makmum bisa sampai ke imam? Otomatis kan dia dan jalannya harus normal ya, bukan jalan yang nggak normal. Otomatis, maaf saya teleponnya. Otomatis dia akan jalan begini, seret, ya, menuju pintu, ya. Otomatis dia akan jalan balik badan, seret, karena pintu di situ. Dia ke pintu, nah begitu pintu, ini kan punggungnya membelakangi kiblat, ya. Batal nggak nih Ustaz? Seandainya begitu, kalau semua masih di masjid nggak masalah. Mau membelakangi kiblat kayak mau belok kanan belok kiri, yang penting bisa sampai ke imam, sah jamaahnya. Sholat di atas tangga kan begini, ya, ini mak tangga nih, seret, belok, seret, kita bisa tangga gitu kan, jarang masjid yang tangganya begini, jarang, ya, biasanya belok dulu, seret, tengah-tengah ada belokan ke atas lagi gitu. Nah, otomatis kan orang yang di atas, imam di sini, ya, makmum di atas. Bagaimana cara sampai ke imam? Otomatis kan dia terbalik ke tangga turun, gini lagi. Otomatis udah muter-muter. Ini gimana hukumnya Ustaz? Selama masih di masjid semuanya, sah jamaahnya. Selama masih di masjid semuanya. Paham? Yang penting kalau disuruh jalan, seandainya doang, disuruh jalan ke imam, dia bisa sampai. Paham? Nah, masalah baru. Bagaimana kalau dia sholat di masjid tapi di teras? Untuk sampai ke imam, ini akses nggak ada. Ini masjid kaca dan kacanya nggak ada pintunya, kaca ya, paten. Untuk sampai ke imam, imam kalau masuk lewat mihrab. Depan mihrab ada pintu. Makmum sholat di teras. Ya, udah terlanjur imam udah di mihrab. Ya kan, saya mau buka pintu nggak enak ada imam. Saya di teras saja. Pertanyaan, kalau makmum disuruh jalan ke imam, dia bisa nggak? Oh bisa Ustaz. Di mana, lewat mana? Pintu. Nah, pintu di mana? Di situ. Misalnya tembus nih, dia jalan. Begitu jalan, tembok ini udah bukan masjid lagi. Ini patokannya nih, temboknya masjid nih. Begitu dia jalan, buka pintu lagi di sini, berarti dia sudah keluar masjid. Nah, kalau keluar masjid untuk sampai ke imam, sampai membelakangi arah kiblat, nggak sah jamaahnya. Nih, Anda praktekin, Anda di sini, ya. Anda di sini. Kemudian Anda mau ke imam kan? Otomatis ini pintu di sini nih. Imam sholat di sini nih. Pintu depan imam. Ya. Misalnya ini ya batasannya di sini, pintu mihrab. Otomatis kan Anda begini dulu. Jalan. Nah, ini udah keluar masjid nih. Anda belok, Anda balik. Nah, ini Anda udah di luar masjid. Kalau sudah di luar masjid sampai ke imam, sampai membelakangi arah kiblat, jamaahnya enggak sah. Tapi selama di masjid memuter, misalnya tangganya muter-muter, ada tangga spiral, ya, kayak di Masjid Nurul Yakin tuh, tangga begitu, tangga kos-kosan. Nah, itu walaupun tangganya begitu-gitu tuh, tapi masih dalam masjid, nggak masalah. Yang penting kalau ditakdirkan disuruh makmum jalan ke imam, nyampe nggak? Nyampe, walaupun muter-muter badannya membelakangi arah kiblat, selama masih di masjid nggak masalah. Paham? Selama masih bisa nyampe. Tapi kalau nggak bisa nyampe, ditutup semua nih, tembok semuanya, itu sholat di luar, pintunya mana? Nggak ada Ustaz. Nah, terus imam dia wali Ustaz, bisa ditahu-tahu di dalam, ya nggak sah, ya nggak ada akses masuk. Paham? Baik. Kemudian ini kalau sama-sama di masjid ya, sama-sama di masjid. Kemudian di sini dikatakan au fi thalathimi'ati dhira'in, au fi thalathimi'ati dhira'in taqriban, atau dalam jarak 300 dhira',
takriban, kira-kira. Ini pembahasan kalau bukan di masjid. Anda pahami matanya ya. Itu an yajtami'a fi masjid. Koma tuh. Kalau imam dan makmum kumpul di masjid, semuanya di masjid, nggak masalah. Mau imam jaraknya berapa kilometer, misalnya antara imam sama makmum jaraknya 200 kilometer, misalnya jauh banget. Sini ke Bandung, masjidnya juga di Bandung. Ya, dari Jakarta ke Bandung masjid semua misalnya. Ya, dan sound system luar biasa kayak kita waktu lagi 212 tuh. Imam di mana, kita di mana. Kan jauh banget itu. Orang jutaan. Ya, tapi kedengaran speaker nggak masalah. Ya, yang penting tahu perpindahan dan depan kita ada makmum. Itu bukan di masjid. Di masjid, kalau di masjid nggak ada masalah. Kalau di luar masjid bagaimana Ustaz? Nah, di luar masjid itu beda persyaratannya. Kalau di luar masjid, imam sama makmum itu jaraknya tidak boleh lebih dari 300 zira. Berapa? 300 zira antara imam sama makmum. Misal di lapangan. Ini misal lapangan nih. Sampai jalan raya lapangan. Ya. Imam sholat di sini. Makmum di ujung sana, jalan raya Fatmawati. Jauh. Masjid bukan masjid Ustaz. Boleh nggak Ustaz jamaahnya? Lihat, dari tumit imam ke tumit makmum sono berapa jaraknya? Kalau 300 zira atau lebih, maka nggak sah jamaahnya. Bukan nggak dapat pahala jamaah, nggak sah jamaahnya. Kejauhan. Ya. Berapa 300 zira? Tadi kan saya bilang, kalau 1 zira itu kurang lebih 50 cm, walaupun sebenarnya nggak nyampe, ya. Kita biar gampang hitungnya dah. 50 cm, ya. Maka 50 dikali 300 berapa? Ayo. 50 kali 300. Hah? 15.000. 50 kali 300 sama dengan 15.000 cm. Karena 1 zira kan 50 cm. 15.000 cm kalau kita bikin jadi meter berapa jadinya? 1 cm berapa meter? 1 meter berapa cm? 100. Berarti tinggal kurangin 0,2. 15.000 0 dibuang 2 sisa 150 meter. Jarak antara imam dengan makmum tidak boleh lebih dari 150 meter. Lebih dari itu maka jamaahnya nggak sah. Kalau jamaah nggak sah, pertanyaan berikutnya, dapat nggak pahala jamaah? Nggak dapat, nggak sah jamaahnya. Gimana dapat? Nggak sah. Ya, paham? Ini kalau imam dengan makmum 2 orang. Tapi kalau sambung menyambung dengan soft, ingat ya, beda ya. Ada soft 1, 2, itu nanti di belakang. Ini sama seperti di masjid. Patokannya bukan dari kaki imam, tapi dari orang yang paling di depan kita. Kalau di depan kita ada soft, ya, jarak kita antara soft yang terakhir tidak lebih dari 150 meter atau 300 zira, nggak lebih. Misalnya cuma saya antara soft depan sama saya Ustaz 100 zira, sah nggak jamaahnya? Sah. Tapi dapat nggak pahala jamaah? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Ayo, fikih pakai logika, pakai akal. Saya ulangin ya. Kita nih lapangan nih, lapangan. Saya sholat paling belakang. Di depan saya ada barisan. Jarak antara barisan dengan saya, soft terakhir tuh 100 zira. 100 zira, berarti 50 meter. Pertanyaan saya, pertama, sah nggak sholat jamaah saya? Sah. Kenapa sah? Karena tidak lebih dari 300 zira. Pertanyaan kedua, dapat nggak pahala jamaah? Dapat apa enggak? Enggak. Yang lain sama? Arbi dapat? Oh, salah Arbi berarti. Ya. Anak Ustaz salah Pak banget. Udah pede lagi ya. Nah. Enggak dapat pahala. Kenapa enggak dapat pahala? Hah? Hitungan? Bukan masalah itu. Hitungan bukan dari imam, bukan. Tadi yang masalah pertama tuh, kenapa enggak dapat pahala jamaah? Ayo, yang tadi awal-awal Anda kasih tahu. Karena syarat untuk mendapatkan pahala jamaah sama imam tidak boleh lebih dari 3 zira. 3 zira. Ini patokan umum, mau di masjid, mau di luar masjid. Ini kalau ketemu sama imam. Kalau nggak bukan sama imam, yang minimal sama soft yang di paling terakhir, yang di depan dia. Ente bilang berapa jaraknya antara dia saya sama soft terakhir itu? Ya kurang lebih 100 zira. Ya kejauhan. Kan tadi dibilang jangan lebih dari 3 zira. Kalau jamaahnya sah, ingat ya, jamaahnya sah, tapi pahala jamaah dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Karena lebih dari 3
dhira', jarak antara dia dengan shaf yang terakhir. Paham? Ya. Dan kalau di luar masjid, itu disyaratkan makmum bisa sampai ke imam, harus dengan syarat tidak boleh membelakangi arah kiblat. Paham ini? Saya ulang ya. Yang perempuan perhatiin, karena semua bakal ngalamin. Ya, saya waktu sholat di Ben Hill, waktu Asmaul Husna, ya. Sholatnya begini nih, ya. Ini ruangan majelis, ya. Ini imam di sini, ini ruangan majelis. Kemudian di sini tembok, tertutup nih, tembok. Di sebelah sana, ini yang sebelah sini, sebelah kanan, itu ruangan lagi, tapi ada tembok. Untuk sampai ke ruangan ini, di luar majelis itu ada gang, kayak gini gang. Jadi gang, di situ tembok. Nah, jamaah kan beludak sampai luar, sampai jalanan, sampai gang. Yang di jalanan, yang di gang, jamaahnya nggak masalah, karena dia ngikut sama yang di sini. Yang jadi masalah yang di sini, ruangan sini nih, ruangan sebelah ini. Dia ngikut jamaah juga ke sini. Ya, waktu itu posisinya duduk di situ. Dapat posisi duduk di situ. Sebagian orang yang ada di ruangan sebelah, jamaah ngikut dengan jamaah sini. Ana bilang, wah, sama jamaah nih nggak sah nih. Ya, terus gimana Ustaz? Jamaah sendiri. Saya bikin jamaah sendiri. Kenapa nggak sah? Karena kalau bukan di masjid, disyaratkan untuk sampai ke imam tidak boleh membelakangi arah kiblat. Nggak boleh punggung kita menghadapi kiblat. Kalau dia sholat di sini, saya di ruangan sebelah nih ya, ruangan ini nih. Imam di sini nih, ini tembok nih. Untuk sampai ke imam saya gimana jalannya? Ustaz, bisa Ustaz nggak membelakangi kiblat? Saya mundur aja gini. Ini bukan jalan normal namanya. Nggak ada orang jalan begini, nggak ada. Ya, yang normal itu orang putar balik, ya kan? Nah, jalan. Sudah putar balik di luar masjid, batal sholatnya. Berarti orang yang sholat di ruangan sebelah ini nggak sah kalau ikut jamaah sama dia. Itu Ustaz yang di jalanan sampai sono, ya. Kenapa sah? Karena dia sampai ke imam, misalnya yang di jalanan situ. Di imam di sini nih, saya di sini, jalanan nih. Kalau untuk jalan ke imam kan posisinya gini, paling cuma begini doang. Gini. Nah, ini kan. Terus ini ketemu gang, balik. Paham nih? Saya jalan tapi tidak membelakangi imam, tidak membelakangi kiblat. Kalau miring-miring iya, ke kanan ke kiri ya. Ya, karena belok. Sini belok nih. Nah, ini kan gini ya. Terus gangnya di sini saya belok lagi. Tapi punggung saya tidak membelakangi kiblat. Ini masih sah. Jelas nih. Tadi kan kalau di masjid hatta badannya membelakangi kiblat nggak masalah gitu kalau di masjid. Kalau di luar masjid syaratnya makmum untuk sampai ke imam tidak boleh punggungnya membelakangi mengarah ke kiblat. Kalau jalannya jalan biasa. Berarti orang-orang yang di luar ruangan ini sholat jamaah ke sini nggak sah. Kalau yang di gang jalanan nggak masalah dia. Tapi yang di sini karena dia untuk sampai ke imam harus terbalik, maka sholatnya nggak sah. Makanya waktu saya sholat di situ, ya orang-orang pada ngeliatin tuh, ya. Yang di sini nih, yang ruangan sini, kan dia ngikutin. Saya bikin baca sendiri, ya. Jamaah saya amin, gitu kan. Ya. Begitu selesai sholat, ada sebagian jamaah asma nanya, Ustaz, kok antum bikin jamaah sendiri? Gitu ya. Kan ikut jamaah sini aja. Bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jamaah di sini nggak sah. Berarti tadi kita nggak sah. Berarti wajib ngulangin. Ya. Banyak orang-orang yang nggak ngerti hukum itu. Ya, jadi dipikir sah, kesian. Ya, itu kita sempat bilangin gimana kalau dia nggak dibilangin. Berarti sholat isya dia nggak sah. Pikiran dia udah sah, berarti dia sampai subuh nggak sholat, sampai meninggal nggak sholat, punya utang sholat, berarti dikatakan tarikus sholat. Kata Rasulullah, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babi jahannam fulan ibnu fulan fala budda lahu min dukhuli. Orang yang sengaja meninggalkan salat 5 waktu satu aja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, satu aja ente tinggalin tanpa uzur, maka namanya tertulis di pintu neraka fulan bin fulan, dan maka harus masuk neraka dulu. Ini yang kita ngeri. Ustaz, saya kan nggak tahu, saya bodoh. Nah, pertanyaan kita, orang bodoh dalam fikih itu ada 2 macam. Bodoh ente dimaafkan apa enggak? Jahil ma'dzur,
wa jahil ghairu ma'dzur. Ada jahil yang dimaafkan oleh agama, ada jahil yang tidak dimaafkan. Siapa orang bodoh yang dimaafkan? Orang yang baru masuk Islam, ya, dan dia nggak ngerti hukum agama, wajar. Baru masuk Islam, baru seminggu, 2 minggu, wajar, nggak ada yang ngajarin. Tapi begitu juga orang yang udah lama masuk Islam, atau mungkin Islam dari lahir, tapi lingkungannya nggak ada kiai, nggak ada habaib, nggak ada asatidzah yang bisa ngajarin ilmu agama. Ada di kampung lain jauh banget Ustaz, harus sehari ke sono. Ntar anak istri saya siapa yang ngasih nafkah? Nah, ini namanya jahil ma'dzur, dimaafkan kalau nggak tahu. Cuma kalau tipe orang al-barokah, gang al-barokah, ini gang swadaya apa ya? Gang al-barokah, bilang nggak tahu, nah, dimaafkan nggak? Nggak dimaafkan. Ustaz, saya nggak tahu hukumnya, jadi saya nggak usah qodho ya. Enggak, ente nggak dimaafkan. Kenapa nggak dimaafkan? Ente tinggal dekat sama ulama. Ya, di sini banyak ulama, ya, ada Ustadz Aliminan bisa ngajar, ya, dulu yang dekat bisa ngajar, sekarang udah pindah ke Legoso, habis nggak ada yang mau ngaji, ya, pindah ke Legoso, ya, ada Kiai Ghazali, ada Kiai Salam, ada macam-macam kiai di sini banyak, habaib banyak, ngapa nggak mau datang? Ini jadi masalah. Wah, Ustadz, masa saya datang? Iya datang lah, mau pinter datang. Nggak ada orang pintar nggak capek dulu, ya, ngaji. Muallim Syafi'i Hadami, walaupun beliau nggak pernah mondok, cuma ngaji bertahun-tahun sama Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur, Habib Salim Jindan, ngaji itu kemana-mana, bawa sepeda, bawa motor, ya, bawa kitab, ya, ngaji bertahun-tahun jadi orang alim itu. Sekarang kita Masya Allah, Gandaria ini kalau saya ceramah di luar tuh ya, itu kalau nanya, Kiai dari mana? Saya di Haji Nawawi. Gandaria, iya, gudangnya Kiai itu katanya, gudangnya orang alim. Gandaria tuh dikenal gudangnya orang alim. Dulu bahkan cerita orang-orang tua, Cipete aja kalau mau besan sama orang Betawi nggak berani. Wah, itu ceweknya orang mana? Orang Gandaria. Oh, nggak berani dah. Kenapa? Banyak jawara, banyak ulama di situ. Sampai segitunya tuh kita. Ini daerah kita, Gandaria Utara, Gandaria Selatan, gudang orang alim dulu. Sekarang pun masih ada penerus-penerusnya. Anak kiai fulan, anak kiai fulan, anak kiai fulan, pada lumbuh menggantikan orang tuanya. Masalahnya ente nggak mau ngaji. Kadang rumah samping majlis, rumah samping musola, rumah samping masjid, speaker sampai ke rumahnya kedengeran. Ini speaker luar apa speaker dalam nih? Dalam ya? Oh, dalam. Capek juga jadi. Wah, speaker luar nih, ada ngomel-ngomel biar lo denger nih. Ya. Tiap malam Kamis ada pengajian di sini. Tapi nggak mau datang. Terus begitu nanti di hadapan Allah bilang, ya Allah, saya nggak tahu kalau sholat saya salah. Kata Allah nanti bilang, emang kagak hadir di situ Nurul Fatah tuh? Tiap malam Kamis ada Ustaz Hafid situ, Ustaz Geri situ. Kemana aja lu? Allah gitu. Nggak bakal bisa alasan. Kata Allah, alam ya'tikum nadhir. Apakah belum datang kepada kalian orang yang memberi peringatan? Udah ada di situ kiai, udah ada ustaz di situ, udah ada Habib di situ. Ngapa nggak mau ngaji? Ya, Habibnya ke rumah saya, Habib ke rumah ente, songong nama ente. Ya, ente kalau datang ke Habib, ente datang ke kiai. Ya, para sahabat tuh datang ke rumahnya Rasulullah, datang ke masjid Rasulullah. Al ilmu ya'ti wala yu'ta wala ya'ti. Ya, ilmu itu didatengin, bukan datang ke ente. Ente datang ini mau samperin ilmu, duduk di situ, dengerin. Ya ini. Jadi kalau alasannya nggak tahu sholat kayak tadi di ruangan tuh di luar masjid, maka tetap wajib qadha, wajib ngulangi sholat. Paham? Ini yang dibilang pentingnya kita punya ilmu. Jangan sampai kita sholat salah dan tidak sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul mengatakan, berapa banyak umatku usianya sudah sampai 60 tahun, dia ngira sudah sholat, padahal di mata Allah belum pernah sholat sama sekali. Ini yang ngeri. Wudunya salah, nutup auratnya salah, syarat sholatnya nggak terpenuhi, rukun sholatnya salah semua. Dipikir sholat aja udah, padahal semuanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahaya. Hati-hati nih. Makanya jangan pernah lepas dari majelis ilmu. Ustaz, kitabnya Safinah, justru dari Safinah ini. Ya, kecil Ustaz, nggak apa-apa kecil. Yang penting ya manfaat buat kita. Baru udah kecil udah paham, baru naik. Ya, saya nggak pede Ustaz, enaknya kitab yang gede-gede gitu Ustaz. Gede-gede baca juga nggak bisa, mau gaya-gayaan doang. Kita kecil aja, ya. Paham bisa jelasin ke orang, oh itu loh, bisa kita amalin, luar biasa. Ya, kadang-kadang santri gitu, kalau bawa kitab kecil nggak pede, ya. Nggak keren gitu. Kalau megang kitab gede, wah berjilid-jilid, keren kelihatannya gitu. Waktu di pondok begitu, ternyata enggak. Ente paham apa enggak tuh ibarohnya? Paham apa enggak tuh kitab? Bisa jelasin nggak ke orang?
Kadang kita bisa paham, tapi untuk jelasin ke orang bahasanya ribet. Saya dulu awal-awal taklim, kadang untuk nerangin dari rubat itu saya udah mulai ngajar privat, anak-anak junior adik-adik kelas tuh minta apa privat sama saya. Fit, manggilnya ya, Ustaz, ini dong, ajarin dong, ya biar kita ntar belajar gampang ini. Jadi udah mulai buka privat tuh. Itu kadang belajar memahami memberi pemahaman sama orang agak ribet, ya. Sekarang aja berasa tuh anak-anaknya sekolah online, dia disuruh ngitung pecahan-pecahan, kita disuruh ngerjain bisa, cuma nerangin gimana caranya bingung, gimana caranya bahasa gimana anaknya bingung caranya gitu, ya. Nah, itu nggak mudah. Jadi minimal kita ngaji kitab kecil, ibarah yang ada di kitab itu, kalimat yang itu kita paham tiap kalimatnya. An yajtami'a fi masjidin, ini apa artinya? Au fi thalathimi'ati dzira'in taqriban. Ini apa masalahnya? Beda-beda masalah itu. Ada masalah di dalam masjid, ada masalah di luar masjid. Jelas sampai sini? Jelas ya? Baik, balik lagi nih. Maaf ya. Ini kalau imam dan makmum sama-sama di masjid atau sama-sama di luar masjid. Masalah lagi, kalau imam dan makmum satunya di masjid, satu di luar masjid, berapa jarak mereka yang ditetapkan supaya sah sholat jamaahnya? Ini misalnya masjid, ya, makna sholat di tempatnya warungnya Ilham Batubara, ya. Orang kaya di sini punya Batubara, ya. Ilham Batubara, ya. Sholat di Ilham Batubara, ini masjid, ya. Imam di mihrab. Bagaimana syarat sahnya jamaah kalau imam di masjid, makmum di luar masjid? Atau kebalikan, imam makmumnya di masjid, imamnya di luar masjid? Bisa nggak? Bisa aja, bisa terjadi. Kalau pertama masalah imam di masjid, makmum di luar, maka kata para ulama, jarak antara imam sama makmum sama, tidak boleh lebih dari 300 ziro. Ini untuk sah apa tidaknya ya. Kalau pahala nggak dapat kalau kejauhan dari 3 ziro, itu jelas. Tapi masalah sah apa enggaknya sama, tidak boleh jarak antara imam dan makmum melebihi 300 ziro, kurang lebih 150 meter. Tapi ngitungnya, karena satunya di masjid, satu di luar masjid, ngitungnya bukan dari kaki imam, tapi dari bagian terakhir masjid. Misalnya di masjid, ini teras, ngitungnya dari sini nih, ujung teras ke kakinya makmum, nyampe nggak 300 ziro? Kalau nyampe atau lebih, maka nggak sah jamaahnya. Tapi kalau kurang dari 300 ziro, ini jaraknya cuma dari ujung masjid sama dia cuma 100 ziro, sah jamaahnya. Walaupun kalau dihitung ke imam lebih dari 300 ziro, nggak masalah. Yang penting tadi mengetahui perubahan gerakan imam. Paham? Atau kebalikan, makmum yang di masjid, imamnya di luar masjid, bisa nggak? Bisa aja. Misalnya mihrab atau di sini, ya, terasnya plong, nggak ada tembok lagi, udah teras masjid. Bagian sana udah halaman, ya, atau kebon. Imamnya sholat di kebon, ente sholat di masjid, ya. Ini gimana Ustaz ngitungnya? Sama, dari mulai ujung teras masjid tuh sampai ke kaki imam tidak boleh lebih dari 300 ziro. Jelas sampai sini? Jelas ya? Dan nggak boleh ada yang menghalangi imam sampai ke makmum sampai ke imam. Kalau ada tembok, kayak tadi saya bilang tuh, nggak ada pintunya Ustaz, ya, atau kaca rapet, nggak ada pintunya, maka nggak sah, ya, karena tidak bisa sampai ke imam, ya. Tapi kalau ada jalan menuju ke imam bisa sampai, itu sah, walaupun dipisah sama misalnya sungai. Soleh kampungnya di sini, Jayadi di sini, tengah-tengahnya ada kali, ya. Terus rumah Soleh hadap-hadapan sama rumah Jayadi. Jay, udah sholat belum? Belum. Jamaah yuk. Rumah sendirian nih, sepi. Ayo, dia di depan pintu sholat nih. Soleh di sini, ya. Boleh apa enggak? Boleh. Ya, yang penting tidak lebih dari 300 ziro, nggak masalah. Kalau ngedeket kan banyak tenggelam Ustaz, sungai nggak bisa, ya. Kecuali ada jembatan, itu rumah Jayadi dan ini nggak ada nih, ya, atau lagi naik kalinya tuh, ya, itu boleh, nggak masalah. Kemudian juga kalau misalnya, ya, gini, ini orang sedang jamaah di sini, ya, ini makmum soft nih, ente di sini, ya.
ente nggak lihat nih makmum cuma sampai sini doang, ente kan jalan begini, nah, ente jalan sholat di sini. Pertanyaan, ente dengar nggak suara imam? Enggak Ustaz. Terus ente bisa lihat, apalagi lihat orang jalanan Ustaz begini tembok ya, jalanan saya sholat sini. Nah, terus soft sampai mana? Soft cuma sampai sini. Ente nggak maju, malas Ustaz, malas jalannya. Ya. Kalau posisinya begini, walaupun sampai ke imam tidak sampai membelakangi kiblat, kan dia kalau jalan begini dong, seret, ya. Imam mana sampai kan? Dia nggak sampai membelakangi kiblat, cuma dia tidak mengetahui perpindahan imam, ya maka jamaahnya nggak sah. Kecuali manggil satu, misalnya jamaah sampai sini doang nih, di ujung di sini soleh nih, Agil di sini nih, atau Haji Daroma, kata telepon, leh lu di mana leh? Di ujung nih, ya geser dikit lah. Mana? Di ujung gang. Soleh suruh ke sini. Soleh lihat sini, Haji lihat sini. Sah nggak? Sah. Yang penting ada orang yang dia lihat. Soleh ngikutin ke sini, Haji ngikutin Soleh. Sah. Cuma kalau nggak ada yang nyambungin dia ke imam, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar suara, nggak tahu perpindahan, ya maka tidak sah jamaahnya. Paham? Nah, ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau musola beda ya. Musola hukumnya sama seperti selain masjid. Jadi gini, kalau musola imam di sini nih ya. Ini misalnya tembok semua nih, bukan nggak ada jendela begini nih. Kalau jendela gini kan bisa dibuka, ini bisa orang bisa jalan, ya. Cuma kalau tembok semua, pintunya di situ, maka yang posisinya di balik tembok sini sampai ke pintu nggak sah jamaahnya. Makanya kalau ingin sah jamaahnya, begini dibuka nih, ya, dibuka begini. Jadi dia nyambung ke yang soft di sini, soft 2 nyambung, soft 3 nyambung, boleh. Ya, cuma kalau di tembok, ya, pintunya di situ, yang di situ nggak sah. Kecuali yang di samping pintu sah, sampai belakang. Depan yang di pintu nggak sah, karena ini bukan masjid. Jelas? Hati-hati. Ya, beda antara masjid dengan bukan masjid, hukumnya berbeda. Itu syarat berjamaah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Hah? Ada. Baik. Kemudian dikit lagi. Wa an yanwiyal qudwa awil jamaah. Kalau pengen jamaahnya sah, makmum harus niat qudwatan atau jamaatan atau makmuman harus. Karena kalau ente nggak niat makmuman, nggak niat jamaatan, nggak niat qudwatan, ngikutin orang aja tanpa niat jamaah, sholat ente batal. Apalagi sampai nunggu. Ente padahal bukan makmumnya dia belum ruku, dia nggak ruku, diam aja. Ya biar bareng, nggak boleh, batal itu. Saya sholat sendiri aja. Oh nggak enak usah diliatin. Terus ngapa nggak mau jamaah? Bete saya, imamnya soleh. Ya. Nggak bete, lagi ada masalah Ustaz, utang saya nggak dibayar. Malas saya sholat sama dia. Gara-gara bete sama soleh nggak mau jamaah, tapi gayanya kayak orang jamaah, ngikutin soleh, batal sholatnya. Jadi kalau ente mau sendiri ya sendiri aja, apa adanya aja, nggak usah pakai gak enak. Orang bukan imam ente gak enak, biasa aja. Ya. Terus saya diliatin orang, timbang diliatin. Cuma emang rugi, nggak dapat pahala jamaah. Ngapain nggak dapat pahala jamaah? Ya. Harus niat qudwatan atau makmuman. Ya. Taib. Wa an yuwafiqa nazma sholatihima. Ini nanti kita bahas nih, ya di kajian berikutnya. Harus sama susunan sholatnya, harus sama. Kalau nggak sama nggak sah. Tapi kalau beda rakaat masih sah. Nah, bagaimana maksudnya Ustaz? Entar di pertemuan kita berikutnya. Ya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Yang jam 10 nih kita tutup jam 10 biar adik-adik nggak kemalaman. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi 2 poin doang nih ya, atau 3 poin dalam syarat sah jamaah, mudah-mudahan bisa paham. Ya, kita nggak usah buru-buru hatam tapi nggak paham ngapain. Yang penting tiap poin yang kita baca, kita bahas, ente paham. Ya, kalau sudah paham, ente ingat-ingat, ente amalin, insya Allah nempel tuh ilmu. Ini yang kita harapin. Siapa tahu nanti kedepannya ada yang bisa jadi ustadz, jadi kiai, bisa ngajarin ilmu ini kemana-mana. Jadi ilmu jariah jadinya. Ya, minimal kita buat dari pribadi. Kalau punya istri, ajarin istri, punya anak, ajarin anak, itu ilmu jariah juga namanya itu. Ya biar pahala nyambung terus mengalir kepada kita sampai hari kiamat nanti. Dan kita berharap mudah-mudahan ya majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah
dalam hari majlis ilmu sampai meninggal dunia. Kita berharap mati sebagai pencari ilmu, mati sebagai ahli majlis, dan kita berharap kalau mati sebagai pencari ilmu diberikan predikat syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.